yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau sepanjang hidup kami boleh Tuhan boleh merasakan kasih penyertaan. Engkau tak terbatas Tuhan, kasih-Mu buat kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami boleh merasakan itu secara pribadi demi pribadi Tuhan. Engkaulah Allah yang maha kuasa, Allah yang kekal, Allah yang suci, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati dalam kehidupan kami. Kebaktian ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu boleh Tuhan memimpin, boleh memberikan Tuhan kekuatan buat kami untuk kami boleh merasakan ucapan syukur di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat saudara seiman kami di dalam perjalanan Tuhan, mungkin ada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pasrahkan doa kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul. Ini adalah anugerah daripada Tuhan. Satu tahun kita boleh pakai masker, tapi sepanjang hidup kita tetap puji dan besar. Haleluya. Kita menyanyi El Shaddai. Aku
selama 1 tahun kita cemas, kita takut, ya, kita bimbang, kita mengalami kesusahan. Tapi dengan nyanyian pujian ini ada jawaban di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Kita menyanyi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan, dan mau siapkan hati kita. Biarlah dengan firman Tuhan kita boleh dikuatkan, kita diberi ketenangan. Kita mau nyanyi, jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus akan kasih-Mu.
kami boleh menjadi dupa yang berbaik hati. Sebab hanya itu yang dapat kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan dan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman yang menjadi kekuatan buat kami. Firman yang menjadi makanan untuk hidup kami di dalam kami melewati hari-hari kami yang semakin hari semakin sulit. Tapi kami tidak patah semangat. Kami tidak akan kecewa sebab kami tahu Tuhanlah yang memegang tangan kami. Tuhanlah yang mengampukan kami. Kami boleh melewati setiap badai yang datang dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, ya akhirnya kami boleh melihat bahwa penyertaan Allah, rancangan Allah, dan rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk tenang. Kami mau menyiapkan hati kami. Dan kami siap untuk Tuhan tahu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar menjadi doa dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu. Selamat pagi. Sebenarnya sih saya punya bagian minggu ketiga. Maaf, besok gimana ya? Iya. Ya, puji Tuhan. Tuhan sudah berikan hari buat kita hari ini. Sekalipun hari itu cuma kita kapasitas 1 jam. Saya juga nggak tahu mau ngomong apa 1 jam itu, nggak sampai 1 jam. Tapi tetap, karena saudara sudah datang, saudara harus akan firman, bertemu Tuhan, pulang dengan kekuatan, lanjutkan perjalanan ini sampai kita sempurna. Tuhan, saya akan kita bangkit berdiri, kita buka dalam kitab Khotbah. Pasalnya yang ke-11. Kita baca ayat 7 dan 8. Saya baca ya. Khotbah pasal 11 ayat 7 dan 8. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Terima kasih, silakan dulu. Saudara, ini adalah kalimat yang kalau dijabarkan ya cukup panjang, cuman karena waktunya juga cukup ya, tapi saya mau coba. Dikatakan terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Singkatnya itu adalah hidup, ya, terang lalu melihat matahari itu hidup. Dan kalau gelap, mata tertutup, tak melihat matahari, itu artinya mati. Itu pengertian yang sangat sederhana dan yang literal yang bisa diterima oleh kita semua. Ya. Dan firman ini katakan kalau orang itu melihat terang itu bisa juga matahari, bisa juga bulan, bisa juga lampu, dan di sana ada hidup. Orang itu harus memikirkan apa yang ada dengan situasi itu. Makin banyak orang itu berulang-ulang bangun pagi, makin banyak orang itu dikenal dengan sebutan panjang umur, ya, panjang umur, karena dia bangun pagi lihat lagi matahari, tidur bangun lagi, itu panjang umurnya. Tapi dalam hari yang panjang itu ada 2 hal, yaitu kalau dalam kitab Khotbah yang di depannya itu ada 2 hal, yaitu ada hari itu disebut hari yang mujur, ya. Tapi ada juga hari yang disebut
hari yang malam. Nah, kalau di sini dikatakan, tetapi hendaklah ia ingat. Dia tidak hanya mengingat hari terang itu atau sukacita itu, tapi dia ingat ada hari-hari yang gelap dan makin banyak orang itu menikmati hari dan umur, banyak juga kemalangan atau hari yang gelap yang dia terima. Kalau kita samakan atau analogikan dengan cuaca, kita tidak bisa menolak. Kalau kita hidup di daerah tropis, kita tidak bisa menolak apa yang disebut musim panas dan musim hujan. Kita nggak bisa menolak, kita ada di dalamnya. Kalau kita ada di 4 musim, kita juga nggak bisa menolak 4 musim itu. Panas, musim ini, terus dia mulai gugur, terus dia lalu mulai ada 4. Dia tidak bisa menolak itu semua karena dia ada di dalamnya, ya. Nah, kita yang ada di Indonesia ini kita 2 musim, musim panas dan musim penghujan. Di antara 2 musim itu ada yang tengah-tengah, yaitu yang tanggung lah ya, panas tidak, hujan tidak. Tapi kalau dalam 2 ekstrim, panas sekali, hujan sekali. Cuma dari semua itu memang ada plus minusnya. Kalau terlalu panas, apalagi kalau itu sudah berkepanjangan, kita biasanya itu sudah kebakaran lahannya, ya. Dan udaranya begitu tidak nyaman. Kalau dia normal, tengah-tengah, dan agak sedikit suam-suam. Tapi di musim hujan, senang petani. Tapi kalau hujan terlalu banyak juga, sampai itu akar tergenang air, itu jadi nggak panen, jadi rusak juga. Jadi memang kembali ya Tuhan lah yang punya cuaca dan hari. Begitu juga dalam hidup kita, gak bisa lepas. Kita hidup dalam musim yang ada. Sehingga kita suka dengan nyanyian musim ya, ada nyanyian pakai musim. Nah, bagaimana saudara mengenali saudara itu sekarang ada di musim yang mana? Kita punya musim yang berbeda, ya. Coba kalau musim cerah, kayaknya semua saya kasih yang sederhana. Semua kalau cerah itu terang, menyenangkan, happy, segala yang kita kerjakan itu berhasil. Itu sederhananya seperti itu. Tapi kalau sudah mulai tanggung, tengah-tengah, itu sudah mulai berganti. Dari tadinya gampang, mulai sulit. Terus dia turun, sudah mulai sulit. Seperti kalau kita ada di puncak, saudara tahu kan puncak itu saudara sangat semua bisa saudara lihat di atas. Tapi hidup ini seperti juga yang dikatakan roda itu berputar. Kita tidak selalu ada di atas. Seperti juga cuaca nggak selalu kita panas terus atau hujan terus, tidak. Itu akan berganti. Lalu kita mulai turun di tempat datar. Tapi terus yang paling adalah di lembah. Kalau di lembah itu paling bawah, kita nggak bisa lihat apa-apa. Lihatnya cuma ke atas dan seperti itu. Seperti itulah hidup. Sehingga kalau ekstrimnya, kalau menyenangkan itu terang, melihat matahari dan hidup. Tapi kalau kita ada di tanggung di tengah-tengah, kita sudah mesti awas-awas, apalagi kita akan turun gitu. Makin lama makin turun. Begitu juga dalam kehidupan. Usaha aja saudara, hidup bisa timbang. Saudara dalam usaha yang seperti apa? Tapi jangan lupa saudara, di antara musim-musim itu saudara ada Tuhan yang punya alam. Kita harus perhatikan itu. Memang gak sendiri gak ditulis. Dalam situasi hidup kita, kadang-kadang kita hilang kendali. Saya cuma kasihan Tuhan, Bapak perlu Tuhan gimana.
Kalau udah begitu kita bilang kendali itu udah mau marah Tuhan, kenapa sih dia begitu Tuhan? Kan kalau saya ingat, coba kita mundur dulu ya. Kita mundur. Seperti tadi, kita mundur Khotbah 7. Saya sering kali ulang-ulang kalimat ini ya, cuma mungkin Tuhan tolonglah. Tapi saya bisa tambah atau tidak ya, sangat jelas. Tapi saya baca dulu. Khotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam tidak ditulis menangislah, enggak. Bersunutlah, enggak. Ingatlah. Seperti yang tadi juga, ingat. Lalu ingat apa yang saudara harus ingat? Bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur. Ada dia punya tujuan, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Seperti itu. Ada yang kita bisa prediksi atau kita ramal, bukan ramal, kita prediksi, kita kira-kira ke depan. Tapi ada yang tidak kita bisa prediksi. Seperti kalau saudara nonton bola, kalau cinta bola memang jadi panjang ya. Kalau saudara nonton bola, tim bola yang keren itu, yang kalau dia posisi klasmennya ada di atas ya, dia lagi di atas, itu kayaknya udah solid dia ya. Tapi ada juga hari nggak tahu di mana pemain bola yang paling canggih juga, kalau sudah di depan gawang dia tendang, nggak masuk. Kelasnya Messi, kelasnya Ronaldo, sudah coba perhatikan, dia tendang ya, cuma tendang aja, bisa nggak masuk. Bentur tap up, bentur inilah, atau tuh kiper jaga, nggak selalu. Begitu dalam kita hidup ini. Itulah yang membuat kita ada hari kita bisa prediksi kita berhasil, tapi ada yang juga kita bisa katakan ada gagal ya. Nah, kegagalan ini banyak faktor ya, tapi kembali kita bisa salahkan yang kami hitam ya, siapa kamu sih gini bisa. Dan kalau kita berhikmat, Tuhan, pelajaran apa yang saya bisa ambil dari situasi ini ya. Karena kalau kita mengembalikan semua kembali kepada Tuhan, semua ada maksud tujuan. Nah, saudara, nggak selalu saudara masuk dalam kesulitan karena kesalahan saudara, nggak selalu. Jadi saya nggak berani judge atau mesti aku kamu masuk sulit, kamu sih dosa, saya nggak berani. Nah, karena yang tahu hanya orang di sini dulu. Kalau saya, hanya yang saya bisa lihat, yang saya tidak bisa lihat, saya nggak bisa omong. Yang hanya bisa omong hanya Tuhan yang tahu segala perkara. Kita hanya tahu 50% sejauh kita memandang. Itu sebabnya saya dulu juga saya berpikir, iya, jangan aja berdosa sih, tapi sekarang saya pikir, iya juga nggak selalu. Buktinya pengalaman yang saya lihat dari jemaat, dari saya sendiri, kayaknya saya udah hampir nggak ada dosa, kayaknya Tuhannya rasanya, tapi tetap aja apes juga. Dulu saya seperti itu, ya 20-30 tahun yang lalu kayak gitu. Mana-mana saya harusnya gimana sih Tuhan, udah baik Tuhan, udah cakep ini, kasih kayak ini, itulah, anulah. Tapi lama-lama dengan adanya hari dan waktu, Tuhan mengajar, nggak begitu. Baca baik-baik. Kalau kamu mengalami kemalaman, baca baik-baik. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Artinya, ada hari kamu memprediksi dan merencanakan, ada hari Tuhan menentukan
menentukan segala sesuatu pada hari itu. Itu terserah Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana yang mungkin di mata kita, aduh Tuhan ini kayaknya nggak pas ini Tuhan. Nah mungkin dong Tuhan saya berbuat baik yang buruk datang. Seperti kalau kita tahu itu Ayub, yang baik Ayub buat, yang buruk paling buruk datang. Kalau manusia biasa pasti dia akan nggak adil Tuhan, nggak adil. Itu jelas ya. Kan kalau kita mulai mengerti dan menyerahkan semua ke Tuhan, nah disitulah saudara akan menemukan sesuatu yang memang ya itulah Tuhan yang akan tahu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi saudara tahu apa yang Tuhan tahu. Kalau saya terus aja khotbah saudara nggak pas. Ada harinya saya mau mendengar saudara ngomong tentang pengalaman saudara, mungkin nggak semua, supaya saya bisa, oh sudah sampai segini Tuhan, karena di dalamnya ada kerja saya juga, ada kerja, Tuhan. Saudara tahu, kalau udah hujan, orang-orang kan paling sibuk enak, saya nggak mayang, aduh Tuhan, bocor ini, apalagi ini udah semua Tuhan, jemaat juga. Kalau jemaat rumahnya bocoran, gimana juga? Ya pasti kan serok air, kebaktian kan, kesian. Masa mau tinggal kan nggak mungkin. Terus kalau di jalan airnya mengenang, masa saudara mau berenang? Ya tidak lah. Tapi mungkin juga, aduh Tuhan, kalau hujan begini, ujian Tuhan, ada yang ya banyak lah. Tapi kalau saya dulu sukanya terang, saya nggak suka kalau musim hujan. Tapi pada akhirnya Tuhan juga katakan kita harus terima musim panas, musim hujan, kita harus terima. Nah, itulah mulai iya Tuhan. Saya nggak mau lagi. Sebenarnya Tuhan kayak yang memuji Tuhan, kan? Hujan mas segala macam lah. Nah, saudara, dengan adanya hal yang berulang-ulang, saudara mendapatkan kata yang di atas tadi. Dengan banyaknya hari, saudara dikatakan apa? Panjang umur. Di balik dari panjangnya umur, saudara akan mendapatkan, kalau saudara tanya kepada Tuhan, saudara belajar kepada Tuhan, bisa kita belajar Alkitab dan belajar kepada sesama, Tuhan akan menaruh sesuatu dalam hari umur dan saudara. Sederhananya begini, ya. Sederhananya begini. Kita diselamatkan di dalam Yesus, kita terima Yesus, kita dibaharui baru, dan kita dibentuk menjadi sedikit demi sedikit serupa dengan gambar yang terdapat di dalam Yesus. Kalimat ini sering didengar, sering dibaca. Saya juga dengar, saya juga baca. Tapi kadang-kala saya katakan, nggak pas begitu. Ini situasi sebenarnya nggak begitu, begini Tuhan. Kan biasa seperti itu. Tapi akhirnya Tuhan katakan tidak. Kamu nggak tahu, aku ingin jadikan kamu seperti pikiran, perasaan yang terdapat dalam Yesus. Yuk. Jujur kita kadang nggak suka. Kalau Yesus itu, kalau ditonjok, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau kita, bonyok Tuhan. Kalau bisa, berani-berani ulang ya. Kalau saya otak, kan aku bisa balas. Kan begitu. Tapi Yesus bilang, enggak, nggak boleh begitu. Nah, waktu kita setapak demi setapak, paling tidak saudara, kalau orang tonjok saudara maksudnya bukan tonjok fisik, di saudara atau kalimat bersikap, paling tidak saudara tidak membalas, sudah satu hal yang baik. Itu saudara mulai berproses menjadi seperti Yesus dalam perasaan saudara. Mungkin dalam fisik juga, mungkin dalam perasaan. Lama-lama saudara tidak lagi berpikir lagi untuk membalas. Lama-lama saudara berdoa untuk orang itu diselamatkan. Saudara hilang dari yang disebut rasa benci, yang sebenarnya bisa. Yesus kan selalu katakan atau gimana? Ampunilah orang yang menyakiti kamu. Gak mudah saudara mengampuni,
tidak mudah. Tapi kalau saudara katakan, Tuhan, apa yang kau mau? Aku mau dirubah seperti Engkau punya pikiran rasa, ini nggak bisa Tuhan. Saudara harus katakan, saya juga suka katakan, nggak bisa. Saya katakan, saya nggak bisa. Tuhan, jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan. Tuhan harus sabar. Aku. Tapi kata Tuhan, kamu nggak bisa. Tapi kalau kamu serahkan dirimu, hatimu, pikiran kepadaku, aku akan ubah kamu. Ya, sedikit demi sedikit Tuhan ubah. Tuhan, Engkau yang mengubah. Begitu juga saya belajar jemaat. Kalau saya katakan, jemaat begini-gini, ya Tuhan, malah sengaja nanti saudara terus bikin kita panas. Nah, ini saudara tidak bermaksud kan? Tapi kalau saudara tidak kepada Yesus, saya menyerahkan kepada Yesus, nama Yesus berubah, dan nama kita akan menjadi seperti yang Tuhan mau. Berpikir, bertindak, berperasaan seperti yang dikatakan Yesus. Ini dalam ya, tapi cukup dulu sampai sini. Penjelasan perlu perayaan yang panjang, tapi kesempatan lain itu lain. Nah, kembali kepada saudara. Kita sudah lewati 2 tahun ini ya, dikit lagi. Saya nggak mulai. Dikit lagi kita udah mulai Juni, udah setengah tahun ya. Kemarin setahun, ini 1,5 tahun. Besok tahun depan kita masih pandemi. Sehingga saya mengatur ini ibadah juga saya nggak seperti dulu. Cuma saya bilang, aja cuma bikin aja tidak ada perubahan. Semua terjadwal seperti yang tertulis. Tante belum bikin perubahan, tulis saja. Yang nggak bisa lewati, ganti yang bisa. Itu saja, gampang kan? Satu kali, gak ada yang main musik. Sekarang tahu. Maya, entah keluar kota atau di Maya. Yang mana saya mau marahin Maya kan gak mungkin. Yakub di Wisma Atlet. Terus saya udah suntuk. Biarin aja masa. Saya juga udah gak selera gitu mau. Tapi ada suara katakan, Mas kau tidak buat sesuatu untuk aku kan sudah maju buat kamu, ini hari biasa. Tuhan kamu memang situasinya gak mau juga mau nyanyi Tuhan. Tapi kok bilang kebaikanmu melebihi hidup Tuhan. Apa yang aku bisa buat, aku buat Tuhan. Dan hari itu saya main musik sendiri, supaya tahu. Saya kan biasa menyanyikan pakai itu slide. Itu pakai buku, kata apa yang gak ingat, aduh apa. Di kepala kan terlalu banyak, jadi mesti lihat buku. Kalau saya mesti lihat ke sini, tangan yang ini, saya lihat ke situ untuk yang sono. Jadi saya ke kanan, ke kiri, ke bawah. Mesti atur juga tuh. Rasanya susah juga ya. Ya Tuhan gimana juga. Suntuk. Dan hari itu sudah tahu. Saya biasa kalau mandi itu kan nanti jam-jam 7:30 udah mandi atau jam 9, tapi badan setengah basah. Sudah tahu kan? Belum kering benar tapi harus mandi. Tuh cuma badan di bawah, saya masih udah mandi sholat pagi. Hari itu karena besok belum latihan, saya mandi setengah 6. Untungnya biasa mandi pakai air panas, hari dikasih kok itu. Enggak, mau diadili. Belum setengah 6 saya belum mandi. Aduh, Tuhan, dan saya sakit. Ya udah baik, udah sehingga. Belum latihan, mulai nyanyi. Ada 3 lagu aja kita. Puji Tuhan, tidak bisa lewat hari ini. Begitu amin, latihan. Mak udah selesai khotbah, amin, tak, sudah tahu apa? Cukup berita. Ibu Esther meninggal. Ya Tuhan. Saya tidak yakin. Saya rasanya kita seperti sedang merasakan sesuatu kok. Rasanya ada lagi Tuhan. Ya, itulah hidup. Tapi ya, harus kita berkata, apa yang kau buat baik aja Tuhan.
Saya adalah orang yang kalau kita nggak latihan, kita tidak bisa menampilkan yang baik. Tapi zaman kayak gini, kita nggak bisa latihan, tidak bisa. Jadi Tuhan ampuni kami bikin sebisa yang kami bisa buat. Itu yang kami bisa buat. Ampuni kami Tuhan. Itu yang bisa bisa. Jadi Tuhan, ya semoga jalan dan Tuhan memberkati saudara-saudara yang lagi saya datang. Kita tahu, ini kita yang periksa itu dari kelurahan satu, kita lagi dari satu. Di potret. Jadi jangan sampai penuh gitu. Ya, namun jangan boleh penuh. Kalau penuh kita langsung kata Pak Lurah langsung tutup ya. Jadi itu situasinya. Tapi sebagai umat Allah, kita tetap harus berkata, terima kasih Tuhan untuk hari kami boleh melihat matahari terang. Hari-hari itu ada yang menyenangkan, tapi ada juga yang sulit. Tuhan kuatkan kami, kuatkan hari kami, sampai kami bisa. Maksudnya Tuhan itu paling tidak kita seperti yang Tuhan mau, bertambah sedikit demi sedikit kesempurnaan kita, karena kita diproses dengan situasi yang ada. Kiranya itu saja untuk ikhlas. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibu Ana sudah membaca Pengkhotbah pasal 11 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Haleluya. Kitab Pengkhotbah itu penulisnya adalah Raja Salomo. Dia menulis 3 kitab. Kitab Amsal Sulaiman, kitab Pengkhotbah, dan kitab Kidung Agung. Puji Tuhan, Salomo ini senang belajar ilmu, banyak ilmu dia pelajari. Juga dia belajar tentang Tuhan. Dan pada puncak daripada hidup pembelajaran daripada raja ini, dia seorang raja tapi juga seorang sangat sibuk, tapi dia belajar banyak. Senang dia belajar. Dan pada ujungnya pasal 12 dia berkata, ayat 13, salah satu Bapak boleh baca. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari semua pembelajaran hidup yang dipelajari oleh Salomo dalam berbagai ilmu dan dengan tentang Tuhan, dia simpulkan dalam ayat yang ke-13, segala sesuatu yang kita dengar, maksudnya yang kita temukan, kita pelajari, maka dia simpulkan, takutlah akan Allah, berpeganglah kepada firman-Nya. Ayat sebelumnya, ayat 9, pengkhotbah atau Salomo ini berkata, selain pengkhotbah berhikmat, dia bijak, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan dan seterusnya. Jadi dia menyampaikan kata-kata hikmat, kata-kata bijak, kata-kata yang bermakna. Dia juga menyampaikan pengetahuan apa yang dia pelajari. Tapi di atas semuanya dari ayat 13, takutlah akan Tuhan, peganglah akan firman-Nya. Dan salah satu kata-kata bijak yang disampaikan oleh Salomo, apa yang Ibu Ana tadi sampaikan, baca, terang itu menyenangkan. Melihat matahari itu baik. Kemudian dihubungkan dengan panjang umur supaya bersuka cita.
Bapak Ibu Saudara, hal terang, hal matahari kita semua tahu. Jika ada matahari, ya maka itu berarti manusia ada aktivitas hidup yang perlu dijalankan. Dan dalam aktivitas hidup itu Tuhan mau kita menjalaninya seperti Salomo, yaitu menyenangkan. Kita mau melihat itu sebagai pemberian dari Tuhan. Hari ini Tuhan beri, maka aku mau jalani hari yang menyenangkan. Sebab ini pemberian dari Tuhan. Tuhan beri hari, Tuhan beri matahari. Dan kemudian terang dan matahari itu dimanai dengan apa? Oleh Salomo. Panjang umur. Itu berarti melewati hari-hari hidup kita mendapat umur dari Tuhan. Dan umur yang Tuhan berikan itu, maka Tuhan mau supaya kita bersukacita. Kalau kita ada hidup, itu berarti ada umur. Dan ada umur, maka Tuhan mau umur yang Tuhan berikan bagi kita, kita bersukacita, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebab bukan kuasa kita kalau kita hidup, bukan kuasa kita kalau ada matahari, bukan kuasa kita kalau ada terang matahari bersinar. Itu semua anugerah dan kebaikan dari Tuhan. Boleh katakan amin? Iya. Siapa manusia yang punya kuasa adanya matahari, adanya terang itu? Itu anugerah, itu karunia, itu pemberian daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa juga yang kuasa atas hidupnya? Bapak Ibu Saudara, uang yang sebesar apapun, maka tidak dapat menahan seorang kalau waktunya adalah berakhir di dunia ini, alias meninggal. Sebesar apapun uang itu, mau bayar, waktunya sudah habis di dunia, dia meninggal. Bapak Ibu sudah, sebab itu kalau kita ada umur, kita mau terima kasih kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Ini pemberian daripada Tuhan. Tetapi juga ingatlah hari yang gelap. Jadi Salomo terus meloncat pikirannya, bukan gelap dalam arti malam, bukan. Sebab siang dan malam itu buatan Tuhan. Tapi gelap di sini, Salomo terus pemahamannya meloncat, yaitu apa? Di atas terang menyenangkan. Berarti gelap tidak menyenangkan. Bukan maksudnya gelap itu malam, bukan. Ya. Tapi Salomo terus masuk kepada suatu pengalaman hidup. Satu waktu ada pengalaman yang menyenangkan, tapi satu waktu ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Ingat, itu berarti juga manusia tidak punya kuasa. Salomo raja besar tidak punya kuasa menahan kalau yang tidak menyenangkan itu datang. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Waktu menyenangkan kita akui ada Tuhan. Tapi waktu ada kesukaran dan kesulitan, kita juga tetap sama mau mengakui ada Tuhan. Boleh katakan amin? Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, pengumuman hari Lebaran, saudara kita Muslim mengadakan Lebaran, tapi hari yang sama juga kita juga hari Lebaran, peringatan hari kenaikan Yesus ke sorga, tanggal 13. Puji Tuhan. Kalau saudara tidak pergi keluar kota, kita beribadah di gereja tanggal 13, ya, jam 10, ya, jam sampai jam 11. Jadwal yang tugas belum ada, jadi diminta katanya Pak Sutomo yang bertugas katanya. Kalau Pak Sutomo tidak keluar kota, puji Tuhan, ya, Lebaran di Jakarta, ya.
kemudian Jumat besoknya belum ada kebaktian, tetapi Jumat berikut kita mulai kembali lagi mengaktifkan ibadah Jumat. Amin. Ya, seterusnya ada pembicaraan selang-seling. Sekali kita buka hari Jumat, seterusnya saja setiap Jumat. Kaum pria nanti bertugas, kemudian kaum wanita. Itu berarti jadwal kaum pria dibuat oleh ketua, ya, kemudian kaum wanita oleh anak. Ya, puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Jika kita, Tuhan izinkan, dapat melihat terang ada matahari. Terima kasih Tuhan. Ada Tuhan. Tapi di masa-masa gelap dan sulit, maka tetap juga ada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Mataku tertuju kepadamu Tuhan. Segenap hidupku kuserahkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Satu kali pujian ini saya minta Bapak Pendeta Herman berdoa, kemudian saya didoakan. Sebelum naikkan di pujian, kalau tidak salah kita juga bersuka cita. Ibu Ellen sudah proses, ya. Saya belum baca WA, jadi saya belum tahu. Ya, Tuhan sampaikan salam sama Bapak Ibu, ya, dari Ansel. Puji Tuhan, kita bersuka cita bersama dengan keluarga ini. Ya, mari kita naikkan pujian. menjelang siang ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan ya Tuhan bagi kami. Kami merangkum ya Tuhan bahwa Engkau menghendaki kami Tuhan Yesus, khususnya orang yang percaya kepadamu Tuhan, untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang Engkau kehendaki di dalam bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebagai manusia kami penuh dengan keterbatasan, kelemahan, kekurangan, tetapi kami mohon Roh Kudus-Mu yang akan selalu memampukan kami Tuhan
Roh penolong itu Tuhan, biarlah selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan, terkadang kami berada di situasi yang mungkin kami bersungut-sungut ya Tuhan terhadap musim. Entah itu musim kemarau atau musim hujan. Tetapi Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami belajar firman Allah siang hari ini Tuhan. Engkau yang sudah menyadarkan kami, mengingatkan kami Tuhan, menegur kami lewat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Di dalam kami menjalani hidup ini Tuhan, yang penuh dengan tantangan, rintangan. Tapi kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Firman-Mu sanggup merubah segala sesuatu, sanggup merubah kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu sanggup memberkati kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami percaya siang hari ini, yang datang dengan mungkin sakit penyakit, kami percaya pula dengan kesembuhan. Mengimani kuasa firman Allah itu mempengaruhi kehidupan kami Tuhan. Yang mungkin sedang mengalami kesusahan, kami percaya Tuhan, penghiburan dari Tuhan itu nyata ya Tuhan. Yang menghadapi ya Tuhan persoalan hidup, kami percaya Tuhan pasti akan mengatasinya ya Tuhan. Yang mungkin sedang mengalami jalan buntu, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan pasti berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih, dan bersama dengan Engkau kami lakukan segala perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Gembala ya Tuhan Yesus, yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Allah, menjadi berkat bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus urapi dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Ya firman Allah tidak lalu begitu saja boleh tertanam di dalam hati, di dalam kehidupan kami Tuhan, bertumbuh, berakar, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan semua jemaat Tuhan siang hari ini Tuhan. Kami percaya keberkatan daripada Tuhan, baik berkat rohani, berkat jasmani, menjadi bagian jemaat Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapak Gembala juga Tuhan, Gembala dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan kuatkan, sehatkan tubuh semua ya Tuhan, dan urapan Allah senantiasa terus nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala dalam pelayanan di tempat ini khususnya, dan pada umumnya di tempat manapun yang Tuhan percayakan ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan kami menyerahkan juga sebentar air ibadah, tangan-tangan kami memberikan korban persembahan Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan tangan kami memberi bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, dengan tulus ikhlas. Karena kami percaya Tuhan yang akan membalas, memberkati kami Tuhan. Kami menabur, kami percaya, kami berdoa. Terima kasih banyak. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dengar dan sempurnakan ya Tuhan. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Makasih. Engkau Tuhan yang baik buat kami semua. Amin. Di mana ada terang, di mana ada muncul matahari, maka di situ ada hal yang menyenangkan yang Tuhan mau beri kepada kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Tetapi kami juga harus ada situasi yang gelap, yang tidak menyenangkan itu, yang akan dapat saja terjadi. Tapi kami memuji Tuhan. Ada Tuhan yang memberi perhatian kepada kami, yang memberi terang pada hati kami, terang dalam pikiran kami, supaya hari-hari hidup ini kami selalu hadapkan kepada-Mu. Dan kami percaya hari-hari hidup kami dalam kuasa-Mu. Sebabnya Tuhan, pimpinlah hari-hari kami. Karena kami menjalani hidup ini, kami percaya, tak sia-sia percaya, berharap kepada-Mu. Tetapi Engkau selalu menyatakan anugerah-Mu yang baik. Engkau selalu menyatakan kasih-Mu yang luar biasa untuk setiap pribadi kami. Lawan juga jemaat yang
tak dapat hadir ya Tuhan, karena ada hal yang menghalangi mereka. Kami percaya terang-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu, kebaikan-Mu juga menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa kebaikan-Mu Tuhan juga atas negara kami, kebaikan-Mu ya Tuhan atas pemerintah kami, juga atas seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami hadapkan kepadamu ibadah-ibadah kami ke depan ya Tuhan. Hari kami ada peringatan kenaikan Yesus ke sorga, dan ibadah-ibadah selanjutnya di gereja. Kami mohon anugerah-Mu yang besar saja yang terjadi dalam ibadah tersebut. Terima kasih Bapa sorga. Sekali lagi hamba hadapkan seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Ya Bapa di surga, Engkau menilik setiap pribadi, Engkau menilik setiap keluarga, Engkau kenal keberadaan kami, apa yang perlu dalam tiap pribadi dan tiap keluarga, apa yang baik ya Tuhan yang Engkau maksudkan, biar itulah yang Engkau limpahkan dalam tiap pribadi dan tiap keluarga. Kami juga bersyukur, bersukacita dengan keluarga Bapak Ibu dan Ibu Ellen ya Tuhan, untuk karunia Tuhan adanya Tuhan anak di tengah keluarga ini, anak yang kedua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji Engkau selama-lamanya. Tuhan menilik pekerjaan umat-Mu, usaha umat-Mu, pendidikan sekolah umat-Mu Tuhan, pertumbuhan bagi anak-anak ya Tuhan, dan dalam semua aktivitas kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon naungan-Mu bagi kami siang dan malam, di mana saja kami berada. Sukacita Tuhan, kebenaran firman-Mu, Roh Kudus memenuhi setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri pertemuan ibadah kami. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kami semua. Terimalah anugerah berkat Allah Bapa di dalam surga. Terima dan nikmatilah kasih sayang, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, hikmat, kekuatan, kemampuan, kesehatan dari Tuhan Yesus atas kami semua sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami ya Bapa, bersyukur penuh sukacita yang kami alaskan semua dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.